Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dwi Utari. Saya dari kelas B, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Tadulako Angkatan 2024. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai sejarah tata hukum Indonesia pada mata kuliah pengantar hukum Indonesia yang dibawakan oleh Bapak, dengan hormat saya sebut namanya, Bapak Dr. Hasdin SPD MPD. Baiklah, langsung saja kita bahas mengenai sejarah tata hukum Indonesia. Baiklah teman-teman, sebelum menjelaskan lebih spesifik mengenai sejarahnya, di sini saya akan menjelaskan lebih dulu apa itu sejarah dan apa itu sejarah hukum. Sejarah adalah proses hidup dan berkembangnya suatu bangsa, yaitu suatu kesinambungan antara masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Sering kita ketahui atau sering kita dengar juga sejarah sebagai ingatan masa lalu yang terpelihara dalam bentuk tulisan. Sedangkan sejarah hukum itu sebagai gejala sejarah. Ia mempunyai sejarah, oleh karenanya hukum itu selalu tunduk pada pertumbuhan yang terus-menerus terjadi. Pertumbuhan itu memiliki dua arti, yaitu perubahan dan unsur stabilitas. Hukum itu tumbuh, berarti ada hubungan yang erat atau sambung menyambung, tidak terputus antara hukum masa kini dan hukum masa lampau. Di sejarah hukum juga kita mempelajari tentang tumbuh dan berkembangnya serta lenyapnya lembaga-lembaga hukum yang dapat dipengaruhi oleh politik, ekonomi, gereja, agama, dan susila. Selanjutnya kita akan membahas sejarah hukum Indonesia yang diawali dengan sebelum Belanda datang ke Indonesia. Sejarah hukum Indonesia di sini bermula dari bermukimnya suatu masyarakat di tanah air Indonesia, di mana kita mengenal dan memulai sejarah hukumnya sesuai dengan sejarah perkembangan bangsa Indonesia yang diwarnai oleh pengaruh agama, penjajahan, kemerdekaan, serta perkembangan pasca kemerdekaan. Di masa ini berlaku hukum adat atau hukum tidak tertulis. Di beberapa daerah juga hukum adat ini dipengaruhi oleh agama Islam dan Hindu. Jadi sudah kita ketahui bahwa sebelum Belanda datang ke Indonesia yang berlaku yaitu hukum adat atau hukum tidak tertulis. Ketika bangsa Belanda datang ke Indonesia, mereka itu sudah melihat bahwa di Indonesia itu sudah berlaku tatanan hukum, yaitu hukum ajak atau rechtorde. Namun demikian, mereka tidak serta-merta menundukkan diri terhadap tata hukum yang berlaku, sehingga tatanan hukum yang ada di Indonesia itu kemudian disebut sebagai hukum adat. Dengan kedatangan Belanda, maka ada dualisme hukum, yaitu dua sistem tata hukum yang berlaku. Yang pertama ada hukum adat dan yang kedua hukum Belanda. Yang dimaksud hukum Belanda adalah hukum kapal VOC yang terdiri dari hukum Belanda kuno dan asas-asas hukum Romawi. Hukum kapal sebagian besar adalah hukum disiplin. Hukum kapal ini tidak dapat menyelesaikan perkara-perkara yang ada di pusat perdagangan VOC, sehingga perlu dibuat peraturan baru yang memenuhi kebutuhan istimewa tersebut. Pada tahun 1609, Staten General, yaitu badan federatif tertinggi negara-negara Belanda, memberikan kekuasaan pada Gubernur Jenderal untuk membuka peraturan. Gubernur Jenderal Van Diemen pada tahun 1636 sampai dengan 1646 memberi perintah untuk mengumpulkan dan menyusun plakat dan dibuat buku Staten van Batavia. Dengan demikian, hukum yang berlaku untuk wilayah yang dikuasai VOC adalah hukum statuta, hukum Belanda, dan asas hukum Romawi. Di sini VOC juga berlaku keistimewaan lain, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, hak monopoli perdagangan. Yang kedua, hak menentukan angkatan perang. Yang ketiga, hak mendirikan benteng. Yang keempat, hak mengumumkan perang perdamaian. Dan yang terakhir, mencetak uang. Tetapi dalam proses penyelenggara VOC ini banyak ditemukan korupsi hingga akhirnya bangkrut dan dibubarkan.
Setelah masa VOC, ada masa penjajahan Belanda mulai dari tahun 1800 sampai dengan 1942. Setelah VOC bangkrut kemudian bubar, Indonesia jatuh ke tangan Inggris, tetapi setelah konversi London pada tahun 1814, Inggris menyerahkan kekuasaan ke tangan Belanda kembali. Namun pada tahun 1848 saat diberlakukannya hukum bagi masyarakat Eropa di Indonesia dengan asas konkordansi. Pada masa itu terjadi kodifikasi hukum, yaitu pengumpulan hukum secara sistematis dan lengkap di Hindia Belanda yang diketuai oleh Sultan van Oud Haarlem. Yang artinya kodifikasi hukum di Indonesia adalah tiruan kodifikasi hukum yang berlaku di Belanda, yaitu pertama peraturan organisasi pengadilan, kedua ketentuan umum tentang peraturan perundang-undangan, dan yang terakhir kitab undang-undang hukum perdata. Kita lanjut ke yang ketiga, yaitu masa penjajahan Jepang, dimulai dari tahun 1942 sampai dengan 1945. Pada masa ini tidak banyak perubahan hukum di Indonesia. Yang perlu kita ingat yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942 tentang berlaku kembali semua peraturan Hindia Belanda yang tidak bertentangan dengan kekuasaan Jepang. Dan yang terakhir ada yang keempat, itu keadaan setelah Indonesia merdeka. Di sini sumber tata hukum di Indonesia itu ada 3. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Pasal 2 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kini menjadi Pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, Amandemen keempat. Dan yang terakhir itu hukum adat. Selanjutnya itu kesatuan hukum yang adanya konsep wawasan Nusantara yang didasari oleh pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang salah satu pokok pikiran dalamnya yaitu negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dengan berdasar atas persatuan, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.